kenapa nih bikin Papua Cell Beat? Jadi awalnya dari benci sih sebenarnya. Aku nunggu, aku bakal buka terus apps-nya, mantau ada Ya. beat-beat baru yang menarik. Terima kasih. Mungkin bisa segera transaksi dan mudah-mudahan teman-teman yang menonton, Ha-ha. rapper-rapper yang lagi mau bikin lagu, Ya. bingung mau cari beat kemana, dibanding kalian DM-in produser satu-satu belum tentu dibales, Ya, bisa langsung ke Papua Cell Beat, ya. kalian bisa bertransaksi secara langsung. Yo teman-teman, balik lagi di Walk That Talk. Di Hip Hop Hore masih bersama saya Yako. Dan Tuan 13. Kurang tutunya, tutu 13. Kenapa sih kalau gue pengen bikin branding Saya YSKO. Gak enak. Sama juga gue juga gak enak sama Tuan 13. Emang udah gak bisa dibentuk. Balik lagi di Walk the Talk teman-teman. Di segmen ini adalah kita membahas tentang orang-orang kolektif, pergerakan atau siapapun itu yang memang bergerak melakukan sesuatu yang punya dampak untuk orang banyak atau ekosistem itu sendiri. Khususnya hip hop ya kok. Yes. Dan di rekomendasi atau di Walk the Talk minggu lalu ya, kita sempat ngobrol juga sama Bang Osvaldo. Betul. Dan kita sempat ngayal ya, gimana kalau suatu saat nanti Ada marketplace. kita punya platform untuk melakukan transaksi jual beli khusus musik gitu. Betul. Ada beat lokal, mungkin ada sampel lokal yang kita bisa beli. Dan akhirnya di episode ini ada satu orang nekat yang berhasil melaksanakan mimpi omong kosong kita kemarin jadi satu kenyataan. Tiba-tiba ada ya, kayak cuma seminggu doang nih jedanya. Udah, gitu. Kayak baru ngomong bentar gitu. Ntar gue mau bikin. Udah dia bikin, keren banget. Kayak doa kita dijabah ya, benar-benar nih. Jadi kan penasaran kan, mungkin udah sempet di Bang Julid juga sudah ada tuh beritanya. Tapi siapa sih orang yang membuat aplikasi ini? Menarik sih, gue pengen tahu. Kita ngobrol kali ya. Ngobrol, pengen tahu seperti apa, visinya dia gimana, terus emang apps-nya itu sendiri kayak apa. Oke, so langsung saja tanpa ditunggu lagi, we got Josephine Mabui with Papua Cell Beat. Hai. Halo. Selamat malam. Malam. Makasih lagi nih diundang sini. Mungkin ini podcast pertama saya seumur hidup nggak pernah diundang di podcast. Ini pertama tapi bukan terakhir loh. Betul. Kamu harus sering beradaptasi. Karena mungkin bakal banyak ke depan yang banyak kalau ngajakin kamu ngobrol. Ya, betul. Josephine, ternyata kamu adalah apps developer di balik Papua Cell Beat ya? Iya. Nah, kenapa nih bikin Papua Cell Beat? Dan ini platformnya baru ada operating systemnya baru Android ya? Iya, baru Android. Oke. Jadi awalnya dari benci sih sebenarnya. Dari Jadi benci? gini, saya pernah benci sama rapper hip hop karena punya masa kelam. Jadi dari kecil karena saya anak sendiri perempuan, kakak saya dua adik laki-laki dan saya di tengah-tengah. Kakak saya suka rapper, saya juga suka rapper dari kecil. Ya. Dan lagu-lagu yang paling saya senang dengarkan itu 50 Cent, Tech 9, dan juga Eminem. Okay. Itu musisi favorit saya waktu itu masih kecil. Dan semakin beranjak dewasa, saya anak yang ingin sekali jadi rapper gitu. Oke. Pokoknya dari SMP suka ngedis orang gitu. Oh, dulu ngedisnya gimana tuh waktu SMP? Waktu SMP suka pakai lagunya siapa? Eko Show kalau mau ngedis orang. Oh, jadi benar-benar mencoba untuk nge-rap juga ya, Josephine ya? Iya. Oh, dan itu di-upload atau memang pas lagi perform atau gimana tuh? Awalnya sih cuma suka bikin status-status di Facebook. Oh. Nah, tiba-tiba ada komunitas rapper di Papua bilang, "Wah, kamu jago bikin lirik, terus bagaimana kalau gabung gitu?" Dan sudah punya lagu sih waktu itu. Oke. Nah, berjalannya waktu saya suka banget dengan rapper. Tapi salahnya saya selalu memposisikan pendidikan saya kedua dan pertama rapper. Di situ suka bolos, suka
pergi ke komunitas rap untuk ikut rapper dan hip hop. Sampai karena orang tua ngelarang, nenek saya pernah bakar snapback saya dengan slayer saya karena bilang stop rapper. Gak ada masa depan kamu di situ. Oke. Kan? Tapi saya tetap nih mencintai rapper. Pada akhirnya saya 2016 memutuskan untuk tinggal di asrama SMA. Saya SMA-nya di Jayapura, Papua. Saya tinggal di asrama sampai lulus SMA. Saya keluar diam-diam dari asrama, orang tua saya nggak tahu. Intinya saya kabur dalam 1 tahun itu. Wow. Sampai akhir 2017. Wow. Oke. Karena saya mau mencari jati diri saya. Karena saya sudah sangat mendalami rapper dan sudah ikut komunitas juga. Tetapi saya tidak pernah di-up oleh orang-orang di dalam komunitasnya. Oke. Karena kenapa? Waktu masih sekolah, karena saya tipikal anak rumahan kan, jadi kalau baru beberapa jam di tempat komunitas rapper pasti sudah ditelepon orang tua. Lagi di mana? Sama siapa? Pokoknya sebelum jam 6 sudah di rumah. Jadi itu yang membuat saya selalu, Bang, izin dulu ya. Oh iya deh, silakan. Sebenarnya mereka itu sukanya kalau take itu malam hari. Katanya kalau malam hari itu lebih feel lagi rasanya. Kalau mau menyanyikan sebuah lagu ataupun nge-rap itu bagusnya di malam hari katanya. Jadi ketika saya siang datang, sore datang, mereka dalam keadaan males gitu. Terus kayak tidak peduli juga dengan kedatangan saya gitu. Tapi saya tetap mencintai rapper karena menurut saya itu musik yang saya senangi dari kecil. Nah, 1 tahun saya keluar dari rumah, saya ngerasa lebih buruk lagi gitu diri saya. Karena apa? Saya di tempat rap, saya tetap tidak di-up gitu. Dibiarin aja, saya datang main. Karena saya tipikal orangnya royal kan, jadi kalau datang ke komunitas pasti, oh ini ada rokok nih, oh ini ada minuman nih yang saya bawa kan. Tetapi saya ambil 5% lah, karena saya bukan seseorang yang nakalnya begitu. Karena kan anak rumahan baru keluar dari rumah, baru menyelesaikan dengan dunia luar seperti apa. Dan saya juga kaget, ternyata wah serem juga nih dunia luar nih, cari duit susah juga ini, tanpa orang tua susah juga. Nah, 1 tahun saya di luar, saya mendapatkan hal yang tidak enak. Artinya ada seorang rapper yang mungkin ya lumayan lah disegani di situ. Dia bilang sama saya gini, karena kan saya beda dengan teman-teman cewek saya yang lain kan. Saya kan tomboy. Terus kalau cowok dekatin juga saya kayak anggap bro, kayak anggap teman aja. Tapi kalau teman-teman cewek saya kan lemah lembut. Jadi kalau digoda dan lain sebagainya, mereka ikut-ikut saja. Tapi saya ndak ikut-ikut kayak begitu. Ketika itu 1 tahun itu, mohon maaf, boleh nggak nih saya bilang, ada mendapat pelecehan. But saya dorong dan saya bilang, saya datang ke sini untuk menyanyi, bukan untuk direndahin. That's nice. That's good. You can stand up for yourself. That's good. Terus karena di situ saya cewek paling susah untuk didapatkan ya, dalam artian kalau cewek lain kan sudah jadi piala bergilir kan, dan mereka karena mereka sering memuaskan hasrat lelaki di dalam situ, otomatis cowok-cowoknya kasih mereka up gitu, kasih mereka number 1, kayak macam lagu, oh ini ada beat nih, oh ini ada lirik nih, dia mau nyanyi nggak? Sedangkan saya di situ dicuekin, dibiarin gitu. Karena saya tidak ikut kemauan mereka. Ada satu kalimat yang cowok itu bilang bahwa kalau kamu mau terkenal, tidur dengan saya. Kamu pasti akan terkenal. Itu yang ngomong 50 Cent atau Eminem atau siapa? Bukan, ada pokoknya nggak boleh sebut nama ya, nggak boleh sebut siapa, nggak boleh, karena saya menjaga privasi mereka. Nice.
Iya, sebenarnya kalau mau lo keluarin spill aja gitu. Cuman kembali lagi itu adalah konsen. Itu privacy lo mau kasih tahu apa enggak bebas. Privasi. Itu konsen lo, bukan kalau privacy itu lo. Gue rasa lo udah direndahkan itu lo berhak untuk speak up gitu. Tapi kembali lagi memang pada saat speak up lo harus akan ada konsekuensi di belakang itu. Dan gue tahu belum tentu lo siap dengan konsekuensi itu. Tapi kalau misalnya emang lo mau speak up, let me know aja. Gitu. Oke. Jadi saya cuma terus mereka. Ya, nah terus dari situ lo ngerasa direndahin, lo ngerasa ya pokoknya lo nggak pernah di up, akhirnya lo memutuskan untuk keluar dari komunitas itu, begitu? Iya. Jadi saya pas ketika dibilang kalimat itu, saya langsung mikir orang tua saya menerima saya apa adanya, sekalipun saya nakal, pasti mereka tetap sayang sama saya. Ya. Akhirnya saya keluar, saya balik lagi ke rumah. Oke. Dan sebelum saya balik ke rumah, saya kasih tinggal kos saya kan. Dan di kos saya itu kan ada buku-buku tulis yang saya sudah tulis lirik-lirik banyak. Ya. Saya buang. Saya bilang, ini terakhir kalinya saya mengenal rapper dan hip hop. Oke. Itu di tahun berapa tuh? Itu pas akhir tanggal 23 Desember 2017. Oh wow, ingat ya. Itu saya bilang terakhir kali saya mau kenal tentang rapper. Oke. Saya mau fokus sama masa depan saya. Orang tua saya sudah siapkan saya untuk kuliah dan saya akan jadi seorang pegawai dan lain sebagainya. Itu mimpi saya kan. Karena begini. Kenapa banyak laki-laki yang di rapper? Karena wanita tidak dihargai di rapper. Padahal wanita punya potensi yang sama dengan laki-laki. Ya sebenarnya bukannya saya menyamaratakan ya, tetapi sebagian orang seperti itu. Memang ada memang hip hop itu dunia yang sangat patriarkal ya gitu. Dan menurut gue memang ada objektifikasi yang terjadi di hip hop terhadap perempuan gitu. Tapi ya what we can do adalah we fight back. Yes. Itu aja, we fight back dengan lirik, dengan ya kalau misalnya mau lo bisa dan berani untuk konfront langsung, lo konfront langsung atau tunjukkan dengan cara yang lain, which is lo menunjukkan dengan cara membuat Papua Cellbeat ini, menunjukkan bahwa gue bisa maju lo, gue bisa menghasilkan sesuatu tanpa ada harus orang yang nge-up gitu kan. Ibaratnya kan seperti itu. Jadi ini sebenarnya motif dari lo membuat Papua Cellbeat ya, dari rasa kecewa, dari rasa direndahkan, tapi tidak menghilangkan rasa cinta lo ke hip hop. Intinya kan seperti itu. Lo masih suka rap dan akhirnya lo membuat Papua Cellbeat. Nah, itu berarti motifnya nih. Sekarang berarti Papua Cellbeat ini sebenarnya lo bentuk pertama kali itu kapan? Saya bentuk pertama kali itu di awal tahun 2021. Baru banget ya di Januari 2021 ini. Karena dia baru keluar tanggal 12 Februari kemarin. Ini kamu bikin sendiri apps-nya atau ada tim yang bikin? Atau maksudnya dan ini bagian dari tugas kuliah atau gimana nih? Bukan. Niat saya pertama tuh niat baik ya. Saya ingin buat satu platform yang dimana teman-teman dari beatmaker tuh bisa mengumpulkan karya mereka di satu platform. Karena buat saya kasihan banget kalau mereka cuma patokan di followers. Kalau followersnya dikit, mereka nggak bisa di-up. Kalau followersnya banyak, mereka pasti gampang sekali menjual instrumen musik. Dan saya mau menyamaratakan mereka karena mereka sama-sama punya bakat yang sama gitu, ke potensi yang sama besar. Tetapi terhalang oleh famous dan terhalang oleh Instagram juga, followers yang ada di Instagram. Nah, berarti emang di aplikasi ini kamu sendiri yang buat sendiri. Emang kuliah apa sih? Kuliah information technology? Tidak, saya hukum. Cumanya saya lagi aplikasi ini saya buat ada kontrak dengan salah satu perusahaan juga. Dia pembuat aplikasi dan saya bagian taruh fitur-fitur aplikasinya. Saya juga yang bikin dia punya logo, bikin semuanya di dalam situ kecuali coding. Karena saya bukan IT. Coding ada tim yang membantu. Oke. Jadi sebenarnya memang ada tim ya di balik Papua Cellbeat ini. Kamu bekerja sama dengan suatu perusahaan dan ada developer, ada programmernya. Terus kamu bertanggung jawab untuk layout, logo, kurang lebih seperti itu. Navigasi juga. Navigasi kamu juga atau gimana tuh? Navigasi juga. Desain berarti desain dari kamu ya, kurang lebih ya.
Terus pas 12 Februari kemarin keluar, saya sempat down karena saya kasih promosikan di Instagram saya, di sosial media saya, tidak ada orang yang memuji atau ingin masuk atau bertanya, ya kan? Dan sebenarnya saya bikin aplikasi ini sangat berdarah karena uang tabungan saya pakai sepenuhnya untuk bikin aplikasi ini. Oke, tapi sorry nih. Rasa kecewa tuh besar, tetapi ada satu selebgram namanya Kak Sandy Rumaropen, dia followersnya sudah 21.000 lebih lah. Centang biru. Dia ngepost dan tiba-tiba banyak yang tahu dan banyak yang support. Dan di situ saya ngerasa senang sekali karena Tuhan membantu tanpa saya bersusah payah untuk meminta. Oke. Karena menurut saya begini, jika bisnis dibangun dengan hati nurani, maka tanpa kita meminta pun Tuhan sudah menyiapkan orang-orang pilihan yang akan mempromosikan bisnis kita. Tapi jika kita membangun bisnis serakah atas uang, maka orang-orang yang ingin datang alasannya datang demi uang. Karena niat baik saya bukan untuk mendapat keuntungan, tapi niat baik saya pertama adalah rasa kecewa saya diganti dengan rasa bersyukur saya. Bahwa saya mau lihat hari ini rapper-rapper Papua harus lebih lagi dari yang lalu-lalu. Harus lebih lagi menyadari bahwa tinggalkan hal yang hitam dan kotor itu dan jadilah musisi yang terbaik untuk negerimu sendiri gitu. Nice. Kenapa itu? Jadi kenapa itu namanya Papua Cellbeat ya? Tapi Josephine, lo saat ini tuh sebenarnya appsnya lagi masih trial atau gimana nih? Sudah final version, cumanya belum ada yang masukkan data karena di sini kan masih pakai manual kan, harus melalui akun saya untuk dipromosikan. Kecuali kalau yang mau beli dan mau tulis status atau apa itu bisa dari user. Cuma kalau untuk penjualannya harus lewat akun saya. Jadi kenapa saya taruh nomor WA saya supaya yang mau menaruh beatnya tinggal kirim bertanya di WA saya. Nanti saya kirim link ataupun aturan-aturan yang nanti bisa di produk mereka dikirimkan kepada saya atau saya promosikan di aplikasi. Jadi masih pakai manual karena saya belum cukup hebat untuk bikin aplikasi yang luar biasa. Jadi bisa dibilang sebenarnya memang ini masih menurut gue gini, gue tadi sudah sempat mencoba ya gitu, dan memang sebagai aplikasi designer perlu juga kamu ini something that you have itu udah achieve, udah keren banget menurut gue. Lo salah satu pioneer pertama yang sudah membuat aplikasi ini, and that's something. Nah, cuman memang kedepannya ada baiknya juga untuk kamu ada kan biasanya kalau ada aplikasi ada version 1.0, 2.0, jadi harus selalu update. Nah itu berdasarkan emang input dari usernya. Nah sekarang ini emang sudah ada beberapa bit ya yang ada di situ ya. Ada 3 lah. Ada 3. Nah cuman memang mungkin dia itu tadi harus lebih jelas lagi gimana sih katalognya satu, dan cara uploadnya tuh gimana sih gitu. Terus cara uploadnya bagaimana. Nah nanti kalau terjadi transaksi itu mesti paymentnya itu seperti apa gitu. But again, ini something ide yang sangat menurutku bisa sangat dieksplor lebih dalam lagi gitu. Dan aku yakin kamu punya potensi untuk menuju ke sana dengan support yang banyak kamu dapatkan ini. Gitu. Jadi itu yang mungkin sebagai aplikasi developer atau designer itu juga harus pikirkan ke depannya, karena ini potensial banget ya Pi ya. Potensial banget. Siapa sih yang nggak mau jualan beat, dapat uang dari situ, ya bisa menafkahin keluarga, ya kan? Dan karena selama ini kan yang terekspos hanya rapper. Ini produser-produsernya ini juga butuh needs to be bisa make up for living gitu loh, harus bisa hidup dari musik juga. Dan yang kamu lakukan adalah membuat menjembatani hal tersebut gitu. Nah cuman memang harus selalu evaluasi aja kali ya Josephine untuk kedepannya. Tapi ini pertanyaan lagi, apakah beatmaker dari luar Papua tuh boleh ikut gak sih? Siapapun? Boleh sekali. Kenapa saya pakai nama Papua? Karena saya memang ingin mengangkat Papua. Karena saya kan juga orang Papua kan. Jadi Papua campuran. Tapi saya tetap bangga karena saya orang Papua. Jadi
saya selalu ingin buat produk yang mengangkat Papua. Pernah saya ingin buat film tentang rapper dengan salah satu editor ternama di Jayapura, dan juga waktu itu ada Kak Epo dia menyetujui ide saya juga, tetapi waktu itu batal untuk pembuatan film anak rapper di Jayapura, Papua. Akhirnya saya berpikir bagaimana sih caranya agar saya buat satu produk yang bisa membanggakan nama Papua gitu. Karena niat baik saya itu cuma satu, saya pingin anak rapper bisa berubah, bisa lebih, ayo maju gitu. Ayo bagaimana caranya biar orang lebih mengenal rapper itu yang baik-baiknya. Karena kan kita di pasar dimana rapper kurang begitu-gitulah. Tapi saya mau rapper harus lebih maju agar komunitas rapper di Papua dan sekitarnya di Indonesia lah semakin berkembang dan dilihat oleh luar negeri. Amin. Josephine, tadi kan kamu bilang ternyata begitu apps-nya rilis, kamu sedikit kecewa sama feedback teman-teman karena nggak ada yang submit, nggak ada. Menurut aku ini bukan salah atau benar ya. Seharusnya ini bisa diminimalisir. Seharusnya sebelum apps-nya rilis kamu sudah punya database produser-produser untuk bisa dimasukkan. Jadi bukan ya waktu apps ini jalan baru cari. Nah mungkin sekarang kamu bisa mulai nih, produser-produser yang kamu kenal, kakak ada beat yang mau dititip nggak 2? Nanti memang kalau udah laku aku kasih reportnya. Lebih ke sana. Jadi kamu jangan buat kamu jangan berhitung. Kamu udah bikin sesuatu terus kayak mana nih, nggak bisa. Itu kamu nggak akan achieve target kamu untuk berbuat suatu hal yang baik. Karena kamu masih berhitung di situ. Jadi kalau misalnya kamu sudah bikin ini masih kurang, berarti ada satu sistem lagi yang mesti diakalin. Misalnya berarti kurangnya di sini. Kerjain lagi terus aja. Kalau memang kamu mau bikin sesuatu yang baik, jangan mengeluh. Betul. Jangan ngeluh. Insya Allah nanti hasilnya baik. Jadi kamu mulai apps-nya sudah ada, platformnya sudah ada, berarti ini saatnya networking. Kamu kenal sama produser-produser, misalnya tadi ada Kak Sandy juga, ada Kak Epo, teman-teman produser beatnya ada yang mau dititip gak? Dengan kayak gitu katalognya kan makin rame ya. Betul. Itu salah satu strategi. Benar sih, gue juga setuju dengan yang Tuan 13 sampaikan ya, bahwa gini, ibaratnya gini, lo kan ini produk ya. Ini kan produk yang istilahnya memang free gitu. Tapi produk itu tidak akan terjual apabila tidak dikomunikasikan ke target marketnya. Nah, target market lo itu siapa? Produser musik ini mereka nggak tahu kalau misalnya memang lo punya. Ya caranya gimana? Ya two ways. Either kamu menggunakan ads ya, tapi itu kan biaya lagi. Ya kan. Yang kedua adalah yaitu lo sudah kenal Epo, minta bantuan yang tadi sampaikan oleh Tuan 13, ada nggak produser-produser yang mau coba nih untuk ikutan, untuk masuk di Papua Cellbeat gitu. Terus deketin siapa lagi, DM aja, DM, jangan malu untuk DM, karena ini stage di mana kamu belum bisa istilahnya kayak ya udah orang masih belum tahu nih produknya. Jadi harus kamu yang menjemput bola, ibaratnya begitu. Nah setelah nanti semakin banyak produser yang akan masuk di dalam Papua Cellbeat itu, nah itu akan otomatis word of mouth tuh. Orang-orang pasti akan ngomongin, oh iya nih pakai Papua Cellbeat aja. Kemarin kan sudah dibantu oleh Bang Julid juga kan gitu. Nah satu lagi yang kedua adalah selain komunikasi, jangan gampang menyerah. Ya walaupun gue tahu ini susah banget, lo bilang udah berdarah-darah bikin ini gitu, lo bilang juga masih kurang skillnya, nggak apa-apa Kak. Tapi karena gini, stage berikutnya adalah lo harus siap dengan adanya kritikan. Karena lo harus mikir di sini nanti yang akan menggunakan kan user. Nah user itu kan pasti mulutnya agak-agak tajam tuh, agak jahat. Ya, pasti di mana-mana konsumen cari nyaman kan. Pasti gitu. Nah itu ditampung. Ya mudah-mudahan lo bisa juga berkomunikasi dengan si perusahaannya ini, dengan programmernya, supaya nanti apps-nya makin berkembang. Dengan sendirinya apps-nya sudah bisa mengakomodir kebutuhan dari produser-produser tersebut. Nah itu akan sendirinya nanti akan word of mouth-nya akan berkembang, akan berjalan. Tuh, nah mungkin ya itu tadi dari segi kayak ini cara uploadnya gimana, itu harus jelas. Terus kemudian nanti
kalau misalnya ada yang mau order beatnya gimana itu harus jelas. Nanti untuk masalah transaksinya gimana itu harus jelas. Itu yang mesti di clarify, disampaikan ke calon user. Ini kan ibaratnya lo kayak mau nyari produser nih yang mau menggunakan Cellbit, Papua Cellbit ini nggak cuman produser, karena produser di sini kan ada yang lo butuh untuk kontennya kan. Tapi dari situ akan mendatangkan si customer rapper ini yang mau menggunakan beat itu gitu. Jadi lo harus mikirin dari segi produser dari user dan juga dari si user itu dari produser dan juga dari rappernya itu. Gitu. Karena menurut saya Josephine ini skemanya sama kayak rapper bikin lagu sih. Begitu rapper bikin lagu kan susah gitu. Ya. Lagunya sudah jadi gitu kan. Seorang nggak mau denger gitu. Caranya gimana? Ya kan berarti ada sebar press release, ada promosi, ada bagikan ke teman-teman. Nah di apps ini juga seharusnya metodenya seperti itu. Bahkan ada contoh kasus satu gini. Saya pernah berbuat baik ke orang ya. Saya sama teman-teman membagikan makanan malam-malam gitu ke beberapa orang di jalanan. Datang tuh sebagian makanan gak diterima. Kan gue sedih ya. Ini gue lagi mau baik sama lu, kok lu gak terima sih? Ya mungkin karena pencapaian gue salah. Ya. Gue harus jelaskan, Pak, ini kita lagi ada rezeki lebih seperti ini segala macam. Jadi waktu niat baik lo ditolak sama orang-orang itu bukan kode bahwa lo harus berhenti, enggak. Berarti lo harus switch lagi mindsetnya. Kurang apa ini nih? Jadi jangan sampai berhenti. Maksudnya jangan berhitung bahwa gue udah bikin ini, kalian bikin apa? Nggak boleh gitu. Ya. Lu harus terus bikin. Harus kayak gitu. Nah tadi ada yang batuk dalam itu adalah yang makanannya ditolak sama orang di jalanan. Pak produser kita. Makanya gue langsung yang noleh gitu. Ibaratnya gini, lo ini sudah berhasil membuat gelas yang setengah terisi. Gitu. Nah nanti gimana cara, bukan setengah kosong ya, setengah terisi. Gimana caranya untuk bisa membuat gelas ini penuh? Nah itu tetap there's a lot of things to work on yang lo masih tetap harus jalani, harus kembangkan. Tapi ya kedepannya insya Allah mudah-mudahan akan semakin bagus lagi, semakin bisa user friendly lagi tuh, dan semakin bisa mengembangkan potensi-potensi dari produser-produser beat dan juga rapper-rapper Papua. Itu kan yang lo pinginin kan, supaya rapper-rapper makin potensinya makin kelihatan, makin berkembang, makin maju lagi. Gitu. Dan lo udah punya 2 langkah di depan karena lo udah punya apps-nya. Tapi boleh percaya atau enggak, yang punya ide kayak lo ini jutaan orang di Indonesia tuh jutaan. Gue pun punya ide seperti ini. Semua ide itu semua orang bisa punya. Tapi yang bisa wujudin cuma orang yang punya nyali. Nah, lo punya nyali, jadi jangan berhenti di sini. Yoi. Jadi nanti ide lo bakal banyak juga yang adaptasi, dan lo nggak boleh menganggap mereka itu kompetitor. Justru kayak makin banyak yang provide hal-hal seperti ini, platformnya makin bagus, ekosistemnya kan makin sehat. Yang pasti lo udah punya platformnya. Jadi jangan dikendorin, di develop terus aja ya kok. Iya. Di update terus. Tapi gue mesti bilang jangan anggap kompetitor, enggak sih, anggap aja kompetitor. Supaya apa? Supaya lo bisa ngelihat apa sih yang kompetitor lo punya, yang gue nggak punya. Nih gue nih yang harus develop ini. Mindsetnya kayak Flav aja. Udah lo kalau lo maju jadi gue bisa ngejar gitu aja. Ya, true. Oke. Gitu kira-kira. Untuk aplikasinya sendiri, boleh saya jelaskan tentang cara. Jadi kan di situ ada fitur audio, list instrumen, dan pesan instrumen. Nah di bagian audio mereka mendengar tuh beat-beat yang dari toko-toko. Contohnya nama saya kan di situ ada juga toko Josephine Beat. Nah toko Josephine Beat itu nanti dengar dulu di audio. Setelah itu pergi ke list instrumen. Nah setelah di list instrumen, di situ ada susunan dari toko-toko tersebut. Jadi ada toko Josephine Beat sama toko Samuel Beatmaker kayaknya di situ. Ya ada toko Samuel Beatmaker. Nanti berikutnya akan ada toko-toko lagi di bawahnya. Nah di situ bisa dibuka. Nah di list instrumen itu adalah deskripsi singkat tentang cara pembuatan beat dan juga judul. Jadi judul itu kayak ini beat R&B pop gitu. Ini beat apalah ya gitu. Nah setelah itu pergi ke pesan instrumen. Nah pesan instrumen itu sudah ada toko-toko yang saya taruh chatnya. Jadi ketika mau pesan langsung dari aplikasi mengarahkan kepada chat pribadi dari
toko tersebut. Jadi transaksi dilakukan oleh toko dengan pelanggan. Aplikasi cuma sebagai tempat. Oke. Marketplace ya berarti ya. Langsung ke chat pribadi. Chat pribadi antara pelanggan dengan pemilik toko. Jadi untuk produser musik yang mau titip beatnya, tinggal mengirimkan sampel beatnya sekurangnya dari 1 menit lah, supaya tidak terlalu pokoknya demo beatnya dikirim. Dan juga nanti dari saya bertanya, karena di sini saya belum punya tim, saya masih sendiri. Memang saya punya tim IT, cuma itu dari perusahaan lain. Jadi saya mau bangun dari nol, jadi saya sendiri dulu, belum ada partner. Nah, nanti dari chat tersebut tinggal sang toko mengirimkan nomor rekeningnya, terserah. Itu antara mereka pelanggan dengan pemilik toko beat. Saya cuma kasih tempat saja, ini tempatnya nih, supaya semua berkumpul di sini. Nanti kalau mau transaksi pembayarannya antara pelanggan dengan Anda sendiri. Yap. Jadi melalui chat. Dan nanti saya akan tanyakan, mau pakai nomor apa nih? Mau pakai nomor yang sedang kamu chat dengan saya atau pakai nomor lain? Untuk saya taruh di aplikasi. Supaya ketika orang ke pesan instrumen, mereka tindis toko tersebut langsung mengarahkan ke chat pribadi sang pemilik toko. Nice. Di situ saya sudah tidak bertanggung jawab, karena bukan tidak bertanggung jawab ya. Saya tugasnya sudah selesai. Kebebasan penuh untuk pelanggan dengan toko saling berkomunikasi. Nice. Mana yang baiknya? Nice. Jika nanti mungkin ini sangat kasarnya begini ya. Kalau saya mengambil sistem itu, otomatis saya akan banyak rugi, maaf ya. Karena begini, bisa saja sang pelanggan sudah ketagihan dengan toko tersebut, dia akan melepas tanggung jawabnya di dalam aplikasi, tapi dia melakukan transaksi di luar antara pelanggan dengan toko. Tapi saya tidak memikirkan itu, karena niat baik saya, ini tempatnya, kalau mau bergabung silakan, kita gabung sama-sama, kita saling mendukung untuk kemajuan ekonomi masing-masing. Karena di COVID-19 begini kan orang susah banget dari pendapatan. Jadi ini saya cuma siapkan tempat. Untuk proses pembayaran dan lain sebagainya, direct itu ya? saya kasih kebebasan untuk pelanggan dengan toko. Nice. Jadi sistemnya seperti itu. Nah, Josephine mungkin nanti bisa bikin ini, mungkin bisa bikin kayak press release atau mungkin proposal atau sekedar flyer gitu ya, yang mungkin bentuk kayak image atau PDF yang mungkin Josephine bisa tinggal share ke teman-teman produser. Jadi kalau mereka mau tahu tentang Papua Cellbeat tuh tinggal di share linknya aja. Itu udah ada bacanya, submitnya kemana sih, nomor teleponnya siapa sih. Jadi tanpa perlu mereka buka apps-nya, mereka sudah bisa nerima attachment-nya itu. Ya. Bisa ke situ juga sih. Jadi nanti Josephine nggak perlu ngelayanin satu-satu. Nanti kalau upload kemana? Jadi kamu sudah bikin tuh udah ada template-nya, udah ada SOP-nya. SOP-nya itu dibikin di PDF atau di Word. Jadi tinggal bagi-bagikan aja ke teman-teman di Instagram gitu lewat DM. Itu mungkin bisa mempermudah pekerjaan Josephine mungkin. Betul. Ya, coba di list down aja dulu step-stepnya yang tadi kan udah cukup jelas ya, aku udah cukup mengerti yang Josephine sampaikan. Nah itu put it in words, taruh ditulis, dibikinlah satu flyer itu nanti supaya juga orang gampang kamu sebarinnya. Tapi kalau boleh tahu biasanya nih orang-orang yang nitip nih, ini ada beat kamu sendiri juga ya? Iya. Kamu produce juga berarti? Tidak sih. Ada teman yang sering kasih beat. Oh, oke. Tetapi karena saya selalu mencoba untuk rekaman sendiri tapi false dan jelek karena nggak tahu editing. Akhirnya ya udah deh, saya fokus aja di aplikasi. Tapi kalau boleh tahu average-nya yang dijual di apps itu biasanya beatnya berapaan sih? Nah di sini saya salah juga karena saya masih pakai promo, jadi karena baru belum kasih harga. Itu sih salahnya saya. Cumanya ya saya akan menyusun harga di bulan Maret. Karena pada saat ini saya lagi ikut kegiatan. Jadi bersyukur sekali walaupun waktu itu sempat kecewa karena aplikasinya tidak di-up dan juga sempat kecewa karena habis-habisan ini, tapi ada saja berkat dari Tuhan yang di situ saya merasa bersyukur gitu. Oke.
Ya, mudah-mudahan gini. Anggap aja memang sebenarnya ini bukan salah ya. Kembali lagi kan ini nggak ada kesalahan. Proses, balik lagi ya? proses gitu. Iya. Kalau kamu ngerasa memang, wah ini mestinya begini, ya udah nanti dicoba cara lain, cara A, cara B, cara C gitu sampai akhirnya tujuan kamu tercapai. Objektifnya yang penting tetap sama, tapi strategi menuju ke objektifnya ibaratnya harus ya bisa beda-beda. Nah, anggap aja mungkin ini lagi masa promo, jadi nggak ada lagi free gitu, beatnya free beat Iya, semua lagi free. gitu. Cuman memang kalau memang idenya adalah ini untuk marketplace, untuk produser, memang nantinya harus ada jelas harganya ya, pricingnya seperti apa gitu. Itu sih yang mungkin, karena kan memang kalau memang jualan beat pasti ada jualan, ada yang ada harga. Orang pasti expect pengen tahu juga harganya tuh berapa, kurang lebih seperti itu gitu. Alright. Pokoknya mudah-mudahan update-nya terus berjalan Papua Cellbeat. Aku nunggu, aku bakal buka terus apps-nya, mantau ada Ya. beat-beat baru yang menarik. Terima kasih. Mungkin bisa segera transaksi, dan mudah-mudahan teman-teman yang menonton, Ha-ha. rapper-rapper yang lagi mau bikin lagu, Ya. bingung mau cari beat kemana, dibanding kalian DM-in produser satu-satu belum tentu dibales, Ya, bisa langsung ke Papua Cellbeat. ya. Kalian bisa bertransaksi secara langsung. Betul, dan untuk produser-produser yang nonton bisa dicoba juga Yap. untuk bisa hubungin Josephine Ya, dibanding beat kalian kasih gratis kan, mantau jadi uang. Iya, gitu. Gimana ini karya anak bangsa, jadi kita perlu support satu sama lain. Yes. Ya, mudah-mudahan kedepannya makin banyak development yang makin membuat apps ini makin lebih maju lagi ya, Josephine. Amin. Ya. Amin. Alright, well thank you banget Josephine udah sharing, udah mengenalkan mengenai Papua Cellbeat. Iya. Dan ya gue berharap semuanya akan lancar ke depannya ya. Iya. Alright. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sama-sama. Jadi mungkin bisa dibilang benci jadi cinta ya. Benci itu beda tipis sih sama cinta memang. Iya. Kalau kata slang kan I miss you but I hate you. Yo iya. Alright, Josephine, thank you banget ya. Thank you. Sehat selalu, oke? Terima kasih, thank you banget. Bye bye. Bye-bye. Saya tidak menyangka Upi bahwa ide kemarin kita ada Osvaldo ya dengan lelang beat gitu kan. Yep. Gitu, dan kita pernah ngobrol juga bahwa produser perempuan itu jarang banget ya. Yep. Dia tiba-tiba nongol bikin aplikasi. Yes. Tiba-tiba cewek yang ibaratnya kalau orang bilang stereotip yang salah itu adalah ya kalau berhubungan dengan IT itu biasanya laki-laki gitu. Tapi ini di belakangnya ada perempuan. Yep. Terus ya menarik melihat latar belakangnya, kenapa dia bikin apps ini, terus habis itu dengan berbekal kekecewaan itu dia malah ingin mendorong lagi. Nice. But I think he's gonna be good supaya selama dia masih terus mau mengupayakan development ke depannya ya, gitu. Kayak gue bilang tadi, mungkin ini idenya semua orang punya kok. Semua orang punya ini di kepala, kayak ide liarnya teman-teman pasti punya. Gue pengen punya apps, gue pengen punya website tempat gue mau jualan beat, karena kita Indonesia nggak punya kan. Mungkin sekarang kalau di luar negeri tuh lagi laku Beatstar. Kalau zaman dulu tuh SoundClick, MySpace kan, kayak tempat transaksinya nggak ada lagi gitu. Kalau misalnya bisa ada, itu akan jadi sangat menarik, dan ternyata yang berani melakukan ini adalah seorang perempuan. Josephine Minder gak lo? Nggak perlu minder, siapapun bisa, ya kan? Tapi kayak gue tadi, yang punya mimpi banyak, tapi yang punya nyali dikit ternyata. Ya. Well, it's time for us untuk support ya. Kita coba lihat Yes. seperti apa aplikasinya. Gue tadi udah nyobain, dan we'll see what happen ke depannya. Produser-produser mudah-mudahan banyak yang untuk mencoba. Amin. Untuk upload ke situ ya. Alright, so that was Walk the Talk Yes, for yo. this week. And thank you so much for watching, and we're out. Bye. Peace.